Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dalam channel Kelas Pak Syam. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas Matematika SMP fase D bab 4 bentuk aljabar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sifat aljabar. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan sifat-sifat aljabar. Nah, bentuk aljabar mempunyai sifat-sifat dan operasi yang sama dengan sifat-sifat dan operasi bilangan. Misalnya sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan lain-lain. Kita bahas yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Artinya tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Yang berarti sifat komutatif pada penjumlahan perkalian urutan bilangannya tidak akan mempengaruhi hasil. Jadi artinya ruas kiri dan ruas kanannya akan sama. Untuk penjumlahan kita coba lihat ya. Jadi misalnya ada A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. Jadi di ruas kiri ini pada saat di ruas kanan posisinya ditukar. Ini nilainya akan sama saja antara ruas kiri dan ruas kanan. Kita misalkan di sini ya, ada A nilainya 2X, kemudian B nilainya 3X. Kita masukkan pada persamaan ya. A tambah B berarti 2X tambah 3X ya. 2X tambah 3X sama dengan B tambah A, dibalik berarti 3X tambah 2X. Nah, perhatikan untuk penjumlahan, karena ini kita belum masuk pada pembahasan operasi aljabar, tetapi karena ada pemisalan di sini, jadi di sini ada operasi penjumlahan. Untuk penjumlahan pada bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan kalau suku-sukunya sejenis. Nah, terkait sejenis dengan tidak sejenis sudah kita bahas ya. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Ini misalnya X dengan X sama dan pangkatnya juga harus sama. Sama-sama pangkat 1 ya. Artinya ini bisa dijumlahkan. Nah, kita jumlahkan 2X tambah 3X itu hasilnya adalah 5X sama dengan 3X tambah 2X hasilnya juga adalah 5X. Nah, perhatikan ruas kiri 5X, ruas kanan 5X sama. Berarti terbukti sifat komutatif pada penjumlahan. Selanjutnya untuk perkalian, bentuknya misalnya ada A kali B sama dengan, kita tukar menjadi B kali A. Misalkan di sini A nilainya 4, kemudian B nilainya 5N. Kita masukkan pada persamaan ya. A kali B berarti 4 kali 5N ya. 4 kali 5N sama dengan B kali A dibalik berarti 5N kali 4. Nah, untuk perkalian bentuk aljabar itu tinggal dikalikan saja ya. Jadi 4 kali 5 20 ada N-nya berarti 20N sama dengan 5 kali 4 20 ada N-nya berarti 20N juga. Perhatikan ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi terbukti sifat komutatif pada perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif ini berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Artinya tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Hasilnya akan tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalau penjumlahan perkalian itu akan sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Artinya tidak mempengaruhi hasilnya. Misalnya kita ambil nih untuk penjumlahan ya. Bentuk asosiatifnya atau sifat asosiatifnya yaitu dalam kurung A tambah B ditambah C itu akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Jadi ada pengelompokan di sini. Pengelompokan pertama ini A dan B, kemudian ditambah C.
Kemudian pada ruas kanan A-nya ditambah pengelompokan B dan C. Nah, coba kita buktikan. Kita misalkan di sini A nilainya 2x, kemudian B 4x, C 6x. Kita masukkan pada persamaan ini. Ya. Dalam kurung A tambah B. 2x tambah 4x ya. 2x tambah 4x ditambah C di sini 6x sama dengan A-nya 2x ditambah dalam kurung B tambah C, B-nya 4x tambah 6x. Nah, untuk penyelesaian operasi ya, urutan operasi kalau ada kurung kita selesaikan kurung terlebih dahulu. Berarti kita selesaikan dulu dalam kurung ini ya. Karena ini sejenis ya, tadi ini kita bisa jumlahkan 2x tambah 4x itu hasilnya 6x. Kemudian ditambah 6x yang ini kita tulis kembali. Sama dengan 2x ini kita tulis kembali. Tambah yang dalam kurung kita selesaikan. 4x tambah 6x hasilnya 10x. Ya. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja 6x tambah 6x. Karena sejenis sukunya bisa kita jumlahkan menjadi 12x sama dengan 2x tambah 10x hasilnya 12x. Perhatikan ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti terbukti sifat asosiatif untuk penjumlahan. Nah, untuk perkalian bentuk sifat asosiatifnya dalam kurung A kali B dikali C itu akan sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Kita buktikan, kita misalkan di sini A nilainya 3x, kemudian B nilainya Y, C nilainya 5Z. Kita masukkan pada persamaan. Dalam kurung A kali B, A-nya 3x, B-nya Y. Berarti 3x kali Y, kemudian kali C. C-nya di sini 5Z. Ya, sama dengan A 3x kali dalam kurung B kali C, berarti Y kali Z. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung lagi. 3x kali Y, ya di sini ada satu koefisiennya ya. Berarti kita kalikan dulu koefisien untuk perkalian. 3 kali 1 hasilnya 3. X kali Y tetap XY, berarti di sini menjadi 3XY kali 5Z sama dengan 3x kita tulis kembali, selesaikan dalam kurung ya, kali Y kali 5Z. Y-nya koefisiennya ada 1 kali 5, 5. Y kali Z, YZ, berarti 5YZ. Selanjutnya kita kalikan lagi 3XY kali 5Z. Kita kalikan dulu koefisiennya. 3 kali 3, 15. XY kali Z tetap XYZ, berarti 15XYZ sama dengan 3x kali 5YZ. Kita kalikan koefisien 3 kali 5, 15. Kalikan variabelnya X kali YZ, XYZ, berarti 15XYZ. Terkait dengan perkalian bentuk aljabar, kita akan bahas lebih detail pada operasi bentuk aljabar. Ini hanya untuk membuktikan sifat asosiatif pada perkalian. Nah, di sini perhatikan ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Berarti terbukti sifat asosiatif pada perkalian. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas tentang sifat distributif atau penyebaran. Nah, salah satu sifat yang paling penting dalam bentuk aljabar adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif menjelaskan bagaimana operasi perkalian yang kita kenal sebagai bentuk faktor nantinya dapat didistribusikan sebagai bentuk jabaran. Nah, yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Bentuknya A kali dalam kurung B tambah C, perkalian terhadap penjumlahan ya, ini sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Nah, ini ya, jadi dari sini hasilnya ya, A kali B yang ini, kemudian ditambah A kali C yang ini. Nah, kita buktikan ya, kita misalkan dulu A nilainya 3,
kemudian B min 1X, dan C 2X. Kita masukkan nilainya pada persamaan ini ya. A kali A-nya 3 kali dalam kurung B tambah C. B-nya di sini min 1X tambah 2X, berarti min 1X tambah 2X itu sama dengan dalam kurung A kali B. A-nya 3, B-nya min 1. 3 kali min 1, kemudian tambah dalam kurung A kali C. A-nya 3 kali 2X ya. 3 kali 2X. Nah, perhatikan urutan operasi, kita harus selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti 3 kali, kita tulis kembali dalam kurungnya. Ini kita selesaikan, ini ada suku yang sejenis penjumlahan, berarti bisa min 1X tambah 2X, hasilnya adalah 1X, sama dengan, kita selesaikan dalam kurung 3 kali min 1X. 3 kali min 1 min 3, ada X-nya, berarti min 3X tambah 3 kali 2X. 3 kali 2, 6, ada X-nya, berarti 6X. Nah, ini kita selesaikan 3 kali 1X ya. 3 kali 1, 3, ada X-nya, 3X, sama dengan min 3X tambah 6X. Utang 3X bayar 6. Sisa? Iya, sisa 3X. Berarti kita lihat ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan terbukti. Tidak merubah hasil atau ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Selanjutnya untuk distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuknya A kali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B kurang dalam kurung A kali C. Dari mana? Dari sini. Dari A kali B yang ini, kemudian kurang A kali C yang ini. Nah, kita buktikan. Misalkan di sini A nilainya 2, kemudian B nilainya Y, dan C adalah 3Y. Kita masukkan pada persamaan. A-nya adalah 2 kali dalam kurung B kurang C, berarti Y kurang 3Y sama dengan dalam kurung A kali B, berarti 2 kali Y kurang dalam kurung A kali C, 2 kali 3Y. Kita selesaikan yang dalam kurung, berarti 2-nya kita tulis kembali, 2 kali dalam kurungnya 1Y kurang 3Y. Utangnya 3 bayar 1, berarti masih ada min 2Y sama dengan, selesaikan dalam kurung 2 kali Y, 2 kali 1Y, berarti 2 kali 1, 2, ada Y-nya, kurang 2 kali 3Y, 2 kali 3, 6, ada Y-nya, berarti 6Y. Kemudian kita kalikan ini, 2 kali min 2Y, 2 kali min 2, min 4, ada Y-nya, berarti min 4Y, sama dengan 2Y kurang 6Y, suku yang sejenis, berarti 2Y kurang 6Y hasilnya adalah min 4Y. Kalau kalian yang agak kesulitan bisa menggunakan pemisalan kurang 6Y ini. Kurang 6Y ini adalah utang, jadi min ini utang, jadi utang 6Y bayar 2Y, masih ada utang 4Y, seperti itu. Nah, perhatikan antara ruas kiri dan ruas kanan. Untuk sifat distributif perkalian terhadap pengurangan terbukti. Selanjutnya ada sifat yang lainnya juga, yaitu sifat unsur identitas pada bentuk aljabar. Nah, untuk penjumlahan identitasnya adalah 0 ya. Karena kita ketahui bersama bahwa A ditambah 0 itu pasti hasilnya tetap A. Jadi bilangan apapun ditambah 0 hasilnya tetap bilangan itu ya. Kemudian unsur identitas untuk perkalian adalah 1. Kenapa? Karena A dikali 1 hasilnya tetap A. Suatu bilangan dikali 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Nah, kemudian ada juga unsur inverse ya.
Untuk inverse dari penjumlahan adalah ya min A. Ini adalah inverse dari A. Kenapa? Karena A ditambah inverse-nya min A itu akan sama dengan 0. Ya, jadi inverse A itu adalah min A. Ya, inverse ini lawannya. Kemudian untuk perkalian, inverse-nya adalah 1 per A. Ini adalah inverse dari A. Kenapa? Karena A dikali dengan 1 per A hasilnya adalah 1. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan sifat-sifat ini dan unsur-unsur ini akan kita temukan pada operasi bentuk aljabar. Nah, terkait dengan operasi bentuk aljabar akan kita bahas secara detail pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.